Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang artikel tentang upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik di masa pandemi. Nah, pendahuluan ya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi upaya yang ditempuh guru pendidikan agama Islam di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta, faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik di masa pandemi. Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan potensi kemampuan membaca Al-Quran peserta didik dalam mengumpulkan data. Peneliti menggunakan metode dengan mengumpulkan teori-teori yang berkaitan dengan upaya guru PAI dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik, serta melakukan observasi secara langsung dengan mempraktikkan upaya yang telah diterapkan guru PAI dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik di masa pandemi. Dalam kompetensi yang baik, guru PAI diharapkan dapat menciptakan suasana pembelajaran menarik, inovatif, dan membuat peserta didik dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif kualitatif. Maksudnya, prosedur data penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang berperilakunya diamati. Sumber data penelitian PAI, peserta didik, dan media-media lain yang terkait dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik. Data dikumpulkan melalui metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil temuan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Upaya PAI yang cukup efektif melalui program Perbaku untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik. Ini Perbaku itu yaitu percepat pembaca Al-Quran yang diadakan di program wajib di sekolah SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mendukung peningkatan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik, di antara adalah latar belakang sekolah dasar yang mendukung membaca Al-Quran, motivasi dan minat peserta didik, tertib, mematuhi persyaratan, lingkungan keluarga, guru dan yang kompeten, dan lingkungan masyarakat. 3. Faktor-faktor yang menghambat peningkatan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik, di antara adalah latar belakang sekolah dasar yang kurang mendukung kemampuan membaca Al-Quran, kurangnya motivasi dan minat peserta didik, tidak tertib melaksanakan aturan program, kurangnya perhatian orang tua dalam mendukung dan mengontrol peserta didik, guru pendamping atau pembimbing kurang kompeten, dan lingkungan masyarakat sekitar yang kurang mendukung. Nah, ini artikel ini yaitu kami mengangkat ini karena di SMP 8 Muhammadiyah Jakarta itu paling bagus yaitu program itu tadi Perbaku membaca Al-Quran. Ada tiga program itu mengajari siswa dari Iqra, ada yang belum membaca Quran, bisa ada membaca itu mempelancar Quran yaitu Perbaku tadi. Ada yang program tahfiz yaitu ditargetkan tuh 3 tahun tuh di SMP tuh minimal bisa hafal 5 juz ya, 5 juz. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui deskripsi upaya guru PAI SMP Muhammadiyah 8 Surakarta, faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Tunggu. Hasil dan pembahasan hasil penelitian salah satu nih. Pembahasan aja. Guru menjadi faktor yang menentukan mutu pendidikan karena guru dapat langsung dengan para peserta didik dalam memproses pelajaran di kelas. Nah, dalam hal ini ada problem kalau di rumah mereka tuh sering main HP, salah satunya sering main HP, sering bermain. Salah satunya faktor itu. Kalau di sekolah langsung guru yang membimbing dan fokus untuk belajar Quran dan belajar yang lain itu. Ini adalah faktor yang mendukung ya.
Salah satunya, satu, latar belakang sekolah dasar pendidikan pada jenjang sekolah sebelumnya. Dua, motivasi dan minat peserta didik. Yang ketiga, tertib dalam menjalankan persyaratan program perbaku dari sekolah. Empat, lingkungan keluarga dalam motivasi dan mendukung pelaksanaan program perbaku. Yang kelima, guru pendamping yang berkompeten dan dalam menjalani tugas. Enam, lingkungan masyarakat yang mendukung para peserta didik dalam menjaga dan mengembangkan kemampuan membaca Al-Quran. Adapun faktor penghambatnya, satu, latar belakang sekolah dasar sebelumnya kurang mendukung dalam memberikan pembelajaran Al-Quran. Nah, sebelum mereka tuh masuk ke SMP Muhammadiyah Surakarta, banyak variasi anak-anak itu yang belum membaca, belum bisa membaca Quran, belum lancar, dan ada pun yang ada yang lancar, ada yang sudah hafal Quran. Itu salah satunya. Yang kedua itu kurangnya motivasi belajar peserta didik. Ini kita sudah peneliti, kurangnya motivasi itu maksudnya di rumah tuh orang tua tuh membiarkan anaknya bermain HP atau bermain yang lain, kan mereka kurang mendukung atau kurang memerhatikan anaknya di rumah. Kalau di sekolahan kan anaknya tuh langsung diperhatikan oleh guru-gurunya. Itu dia tidak tertib melaksanakan aturan program perbatu. Yang keempat, kurangnya perhatian orang tua dalam mendukung dan mengontrol peserta didik di rumah. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, kurangnya perhatian orang tua dalam mendukung dan mengontrol peserta didik di rumah. Yang kelima, pendamping dan pembimbing yang kurang kompeten. Nah, guru ini ada bervariasi ya, guru-guru tuh ada yang disiplin, ada yang kurang disiplin atau gimana lah itu ya. Itu berarti guru-guru tuh banyak bervariasi dan anak-anak juga banyak bervariasi juga ya. Yang keenam, lingkungan masyarakat sekitar yang kurang mendukung peserta didik dalam menjaga dan mengembangkan kemampuan membaca Al-Quran. Tuh. Nah, langsung kesimpulannya, upaya yang dilaksanakan guru PAI SMP Muhammadiyah Surakarta dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik di masa pandemi yaitu metode online dan pertemuan di sekolah secara terbatas sesuai penetapan kemampuan membaca Al-Quran pada saat PPDB, metode perbaku atau percepat baca Al-Quran. Dengan target 3 bulan peserta didik mampu membaca Al-Quran. Ini target yang belum bisa membaca Al-Quran tapi ditargetkan di SMP Muhammadiyah Surakarta itu selama 3 bulan. Pendamping peserta didik pada tahap peningkatan membaca Al-Quran pada tahap setelahnya, kerjasama antara guru PAI dengan guru dan karyawan sekolah dalam melaksanakan program peningkatan membaca Al-Quran peserta didik, serta kerjasama antara sekolah dengan orang tua peserta didik. Faktor-faktor yang mendukung peningkatan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik diantara adalah latar belakang sekolah dasar yang mendukung dan membaca Al-Quran, motivasi dan minat peserta didik, tertib mematuhi persyaratan, lingkungan keluarga, guru pendamping dan yang kompeten, dan lingkungan masyarakat. Faktor-faktor yang menghambat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik diantara adalah latar belakang sekolah dasar yang kurang mendukung kemampuan membaca Al-Quran, kurangnya motivasi, minat peserta didik, tidak tertib melaksanakan aturan program, kurangnya perhatian orang tua dalam mendukung dan mengontrol peserta didik, guru, pendamping atau pembimbing kurang kompeten, dan lingkungan masyarakat sekitar yang kurang mendukung. Ini presentasi dari saya dari SMP 8 Muhammadiyah Surakarta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.